Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Keluargaku dan para kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan ta'lim kita masih pada pembahasan tauhid dalam kitab Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid karya Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita pada pembahasan yang kemarin kita ini masih pada pembahasan tauhidul asma'i wa sifat, mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan kita kemarin itu telah membahas tentang bagaimana perkataan Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana perkataan Asy-Syaikh Ar-Razi, yang mana mereka ini telah menempuh jalannya para ahlul kalam. Mereka telah menempuh jalan para filosof, yakni mengandalkan akal dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka mengandalkan akal, tidak menggunakan wahyu secara utuh. Artinya kabar yang Allah datangkan dalam Al-Quran pada ayat-ayat sifat, mereka tidak memahami seperti mana teksnya, entah mereka menolak maknanya, makna lafaz, ataukah mereka tahrif, mereka memalingkan maknanya. Nah, karena apa? Karena bertabrakan dengan ilmu daruriyat, ilmu akal mereka. Dan itu sebuah kita sudah bacakan pernyataan Syekh Ar-Razi kemarin bahwa seakan-akan dia menyesal telah habis umurnya, padahal tidak ada manfaatnya. Bahkan di akhir perjalanannya yang begitu panjang, ternyata dia bilang bahwa lebih selamat ternyata cara Al-Quran. Kalau Allah tetapkan ya ditetapkan, kalau Allah nafikan ya dinafikan, sebagaimana kita sudah bacakan kemarin ya. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan sedikit pembacaannya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fatajiduhum hayara muttaribin laysu ala yakinin min amrihim, wa tajidu man hadahu Allahu as-siratal mustaqima mutmainnan munsyariha sadri hadi al-bal yaqra'u fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma asbatahu Allahu li nafsihi minal asma'i wa sifati fayuthbituha. Berkata penulis bahwa engkau dapatkan atau kita dapatkan para ahlul kalam atau siapapun, bagaimanapun istilahnya, yang jelas mereka yang mengandalkan akal dalam membahas sifat-sifat Allah, itu mereka hayara, mereka bingung gelisah. Laisu ala yakinin, mereka juga tidak yakin terhadap apa yang mereka pelajari, tidak yakin dari pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan, sebagaimana pernyataan Ar-Razi yang dia akui sendiri bahwa kering jiwanya ketika mengandalkan akal dalam memahami sifat. Kemudian kita dapati sebaliknya orang-orang yang Allah berikan hidayah, berikan ilmu di dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka ini tenang, mutmainnan, tenang, lapang hatinya, karena mereka membaca dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka mereka juga tetapkan apa yang Allah tetapkan, mereka tetapkan juga. Ini jalan seperti ini tenang. Idla ahada a'lamu minallahi billahi wala asdaqu khabaran min khabarillahi wala asahhu bayanan min bayanillahi
Oleh karena itu tidak ada yang mengetahui tentang Allah daripada Allah itu sendiri, dan tidak ada yang lebih benar pengkabarannya tentang Allah melainkan Allah itu sendiri, dan tidak ada yang lebih sahih penjelasannya, yang lebih baik penjelasannya daripada penjelasan Allah Subhanahu wa taala sendiri terhadap dirinya dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman bahwa yuridullahu liyubayyina lakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjelaskan kepada kalian. Yubayyinullahu lakum an tadillu, ayat lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah katakan bahwa kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab Al-Qur'an yang mana ini menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Apatah lagi terhadap Allah sendiri yang kita sembah. Tentu Allah sudah jelaskan. Allah jelaskan dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih baik perkataannya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, fa hadhil ayatu wa ghairuha tadullu ala anna Allah yubayyinu lil khalqi ghayatal bayani wa tariqa allati tusiluhum ilaih, wa a'dhamu ma yahtajul khalqu ila bayanihi ma yata'allaqu billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi hatta ya'budullaha ala basirah. Oleh karena itu ayat-ayat seperti tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan atau menjelaskan kepada manusia dan jalan yang harusnya kita tempuh dalam memahami ayat-ayat sifat itu seperti itu. Maksudnya apa yang Allah sudah jelaskan sudah seperti itu hakikatnya, tidak perlu ditolak, tidak perlu dipalingkan maknanya. Kemudian wa'adhamu ma yahtajul khalq, yang paling dibutuhkan oleh makhluk dari penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an adalah apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sebagai zat yang kita sembah. Yang paling kita butuhkan dalam Al-Qur'an juga penjelasannya adalah penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya kah, melalui sifat-sifatnya kah, agar kita itu menyembah Allah di atas ilmu, menyembah Allah di atas pemahaman yang benar tentang Allah yang kita sembah itu. Li'anna ibadatan man lam na'lam sifatahu aw man laysa lahu sifatun amrun la yatahaqqaqu abada. Karena ibadah terhadap sesuatu yang kita tidak tahu sifatnya, kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu sifatnya, atau menyembah sesuatu yang tidak ada sifat, itu amrun la yatahaqqaqu abada, sesuatu yang mustahil terjadi. Misalnya begini, atau bisa dikata sesuatu yang keganjilan atau kejahilan. Misalnya di antara kaum muslimin mengambil jalan tafwid, mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada yang tahu maknanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita serahkan sifat-sifat itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini artinya mereka menyembah zat yang mereka tidak tahu sifatnya. Padahal Allah sudah jelaskan banyak sekali ayat-ayatnya. Allah katakan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian, lalu kenapa kalian tidak tahu juga? Kemudian ini orang yang tafwid. Bagaimana dengan orang yang ta'til, yang menolak semua sifat-sifat karena menyangka bahwa sifat-sifat itu menyesatkan? Misalnya kalau mereka katakan, kalau kita terima Allah beristawa berarti istawa seperti makhluk. Kalau gitu kita tolak. Ini istawa bukan seperti ini maknanya. Ini dengan berbagai macam alasan
hingga mereka menolak, menta'til sifat Allah, ini sama halnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada sifatnya. Ya, bagaimana mungkin ada zat tanpa sifat? Sesuatu yang mustahil kan? Bagaimana mungkin ada zat tanpa sifat? Ada Allah tapi tidak ada sifatnya. Ini sesuatu yang la yatahaqqaq abadan, menyembah sesuatu yang tidak ada sifatnya. Oleh karena itu berkata Syekh, fala budda an ta'lama min sifatil ma'bud ma yaj'aluka an taltaji'u ilaihi wa ta'buduhu haqqan. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui sifat-sifat yang kita sembah. Mengetahui siapa yang kita sembah? Allah. Hendaknya kita mengetahui sifat-sifatnya yang mana kita menjadikan sesembahan kita itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kemudian wala yatajawazul insanu haddahu ila takyif wa tamthil li'annahu idza kana 'ajizan an tasawwuri nafsihi allati baina jambayhi famin babi aula an yakuna 'ajizan an tasawwuri haqa'iqi ma wasafa Allah bihi nafsahu. Oleh karena itu hendaknya kita tidak boleh melampaui batas, ya, tidak boleh melampaui batas dalam persoalan asma dan sifat ini dengan mentakyifkan, membagaimanakan, mempertanyakan atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sifatnya dengan makhluk. Karena kalaulah kita sesama makhluk saja kita tidak bisa membayangkan secara utuh, secara sempurna terhadap makhluk, nah bagaimana lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak salah kita sudah menyebutkannya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh itu menentang, ya, mengatakan bahwa bagaimana mungkin kalian mau membayangkan tentang sifat Allah secara sempurna, mempertanyakan bagaimana itu istawa Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, bagaimana tangannya Allah, sedangkan ruh saja, ruh makhluk, bukan khalik, ruh adalah makhluk. Ruh Anda misalnya, bagaimana hakikatnya kita tidak tahu, ya. Bahwasanya dalam hadis Muslim ketika seseorang tidur dikatakan, diriwayatkan, nanti kita akan nukilkan juga hadisnya, bagus ini tidak ada, ya. Itu hanya tambahan dari saya, bahwa seseorang kalau tidur itu kan ruhnya diangkat Allah, ruhnya bertawaf di bawah arsy. Ruh orang muslim bertawaf di bawah arsy ketika ia tidur. Dalam waktu yang bersamaan dia masih hidup, masih bernapas di tempat tidurnya. Pertanyaannya, ada berapakah ruh itu? Yang sana bertawaf dia masih hidup di tempat tidurnya, ataukah bagaimana hakikat ruh? Apakah panjang dia dari bumi sampai ke arsy atau bagaimana? Kita tidak tahu. Kalaulah terhadap ruh saja kita tidak bisa mentaswirkan, memikirkan hakikatnya, apakah lagi terhadap yang menciptakan ruh? Tentu lebih tidak bisa lagi digunakan akal kita untuk itu. Walihada yajibu 'alal insan an yamna'a nafsahu an su'ali bil lima wa kayf fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Oleh karena itu seseorang hendaknya menahan dirinya dari mempertanyakan bagaimana itu sifat, ya, bagaimana itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagaimana istawa, bagaimana itu melihatnya Allah, bagaimana itu Allah turun dari langit dunia, dari arsy ke langit dunia. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa dijelaskan oleh akal, ya, karena Allah, ya tidak bisa, kita tidak pernah lihat dan kita kecuali apa yang Allah kabarkan saja, dan kita yakini sebatas apa yang Allah kabarkan. Kemudian wa kadza yamna'u nafsahu min tafkiri wa fi al-kaifiyah. Oleh karena itu hendaknya seseorang menahan dirinya dari memikirkan cara Allah, memikirkan cara Allah dalam sifatnya. Bagaimana cara Allah beristawa, bagaimana cara Allah nuzul, turun, bagaimana cara Allah datang di hari mahsyar, bagaimana cara Allah menggenggam, ya. Banyak hal-hal yang seperti itu tidak boleh
tidak boleh dipikirkan karena akal tidak akan bisa sampai ke sana. Kemudian kalau mau dipaksakan dipikirkan, ya pasti akan seperti ahlul kalam. Tidak masuk di akal maka dipungkiri. Tidak masuk di akal maka ditautil. Tidak masuk di akal maka ditakwil, ditahrif, dirubah maknanya dengan dalil takwil. Padahal bukan takwil. Hanya merubah makna, memasukkan makna baru bilang takwil. Ini keliru ya. Kemudian 15 menit atau sampai sini dulu ya, jangan terlalu panjang. Nanti lagi baru kita lanjut pada pembahasan. Ini tinggal sedikit ya sebetulnya untuk pembahasan akidah. Akidah ini sebetulnya masih mukaddimah, pengantar, belum masuk pada pembahasan bukunya. Tapi insyaallah nanti kita akan lanjut pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.